Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rahmat Al-Farizi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pelajaran matematika kelas 11, yaitu materi dari sifat-sifat fungsi. Nah, sifat-sifat fungsi ini terbagi menjadi 3, yaitu ada sifat injektif, surjektif, dan injektif. Oke, ada 3 di sini, ada injektif, subjektif, dan bijektif. Kita akan membahas yang pertama kali adalah injektif, sifat injektif. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang pertama adalah sifat injektif. Apa sih sifat injektif ini? Jadi, sifat injektif Jadi sifat injektif adalah sifat yang setiap domain itu hanya memiliki satu pasangan saja pada domain. Maaf. Domainnya. Oke, di sini kita akan membahas dulu ya. Nah, jadi sifat injektif itu ya, setiap domain itu hanya memiliki satu pasangan pada kodomainnya. Di sini kita akan cari contohnya. Di sini domain. Ini A, ini B, ini C. Nah, ini namanya kodomain nih, yang ini. Ini domain ya, ini domain, ini kodomain. Satu, dua, tiga. Nah, apa sih injektif itu? Jadi hanya memiliki satu pasangan pada kodomainnya. Tidak lebih. Itu baru disebut injektif. Kuncinya setiap domain hanya memiliki satu pasangan. Satu pasangan, tidak lebih. Nah, ini injektif. Setiap domain hanya memiliki satu pasangan, tidak lebih pada domainnya. Itu yang disebut injektif. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi yang kedua, yaitu fungsi surjektif. Apa sih fungsi surjektif itu? Nah, jadi selanjutnya itu adalah fungsi surjektif. Fungsi surjektif ini adalah setiap fungsi yang dimana kodomain boleh memiliki lebih dari satu pasangan pada kodomainnya. Pada domainnya, pada domain. Tetapi semua yang ada di kodomain, semua kodomain harus memiliki pasangan. Nah, fungsi surjektif adalah fungsi yang dimana kodomain boleh memiliki lebih dari satu pasangan pada domainnya. Tetapi ada tapinya nih. Semua kodomain harus memiliki pasangan, nggak boleh yang nggak ada. Contohnya begini. Oke, sebentar saya hapus.
Ini A, ini B, ini C. 1, 2, 3. Nah, ini boleh lebih dari satu pasangan nih. Jadi misalnya satu ke sini, ini ke sini juga, ini ke sini. Oke. Ini ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, ini menyebutkan, lihat. Tadi ada belum. Di sini menyebutkan, di sini ada yang subjektif. Subjektif kan tadi katanya nggak boleh. Boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Di mana lihat yang B lebih dari satu pasangan, 1 dan 3. Tetapi nggak boleh ada yang enggak. Nah, di sini semuanya dapat semua nih. Inilah disebut fungsi surjektif. Semuanya memiliki pasangan dan untuk lebih dari satu itu boleh. Namanya surjektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi yang ketiga dari sifat-sifat fungsi ini, yaitu adalah fungsi bijektif. Apa sih fungsi bijektif ini? Jadi fungsi bijektif ini adalah gabungan dari dua fungsi sebelumnya, itu fungsi surjektif dan injektif, di mana fungsi bijektif ini memiliki pada setiap domain yang memiliki satu pasangan domainnya. Seperti ini. Sebentar. Yang ketiga ya. Fungsi bijektif. Gabungan dari fungsi-fungsi sebelumnya, yaitu fungsi surjektif dan injektif. Gabungan dari fungsi surjektif dan injektif. Gabungan sebelumnya adalah di mana kodomain dan domain, dari mana kodomain hanya memiliki satu pasangan pada domainnya. A, B, C, 1, 2, 3. Nah, gini. Ini ya disebut bijektif. Untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan ke contoh soalnya. Ini dia contoh beberapa soal dari sifat-sifat fungsi ini, yaitu dari injektif, surjektif, dan bijektif. Videonya mana sih? Nah, di sini kita akan membahas contoh soalnya dari sifat-sifat fungsi tadi, yaitu injektif, surjektif, dan bijektif. Namun di sini ada injektif itu di sini A, B, C, 2, G. Nah, kesimpulannya dari yang tadi itu, di mana kodomain hanya memiliki satu pasangan. Nah, kesimpulannya di sini adalah dari tadi yang injektif tadi ya, bahwa setiap kodomain hanya memiliki satu pasangan pada domainnya, seperti ini, jepret. Nah, hanya memiliki satu pasangan, tidak boleh lebih. Walaupun kodomainnya ada 4, ini hanya boleh memiliki satu pasangan saja. Itu yang disebut sifat injektif. Selanjutnya adalah sifat subjektif, di mana 1, 2, 3. Nah, ini. Nah, di sini sebutnya subjektif ya, di mana kodomain memiliki dua pasangan, lebih dari satu pasangan pada domainnya. Seperti yang ini ada di 3 nih. Nah, 3 ini memiliki lebih dari satu pasangan. Itu B sama C, disebutnya surjektif. Boleh lebih dari satu pasangan. Selanjutnya ada bijektif. Nah, ini bijektif nih. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Itu. Nah, di sini adalah fungsi bijektif, itu gabungan dari kedua ini. Pemetaannya, ininya ada 4, ininya ada 4, jadi sama lah, nggak ada kekurangan. Nah, kalau ini kan ini gabungan dari kedua tadi lah, kombinasi dari kedua tadi ya. Ini sama. Intinya ini bijektif ini gabungan dari kedua fungsi sebelumnya, yaitu subjektif dan injektif. Oke.
Saya kira saya akhiri pertemuan pembahasan pada hari ini yaitu tentang sifat-sifat fungsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan ketika menjelaskan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membahas contoh soal yang dari sifat-sifat fungsi tadi, yaitu injektif, sediktif, dan bijektif. Namun di sini ada injektif itu di sini A, B, C, 2, G. Nah, kesimpulannya dari yang tadi itu, di mana protobain hanya memiliki satu pasangan. Nah, kesimpulannya di sini adalah dari tadi yang injektif tadi ya, bahwa setiap domain hanya memiliki satu pasangan pada domainnya seperti ini, jepret. Nah, hanya memiliki satu pasangan, tidak boleh lebih. Walaupun domainnya ada 4, ini hanya boleh memiliki satu pasangan saja. Itu yang disebut sifat injektif. Selanjutnya adalah sifat subjektif, di mana 1, 2, 3. Nah, ini. Nah, di sini sebutnya subjektif ya, di mana domain memiliki dua pasangan, lebih dari satu pasangan pada domainnya. Seperti yang ini ada di 3 nih. Nah, 3 ini memiliki lebih dari satu pasangan. Itu B sama C, disebutnya subjektif. Boleh lebih dari satu pasangan. Selanjutnya ada bijektif. Nah, ini bijektif nih. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Itu. Nah, di sini adalah fungsi bijektif, itu gabungan dari kedua ini. Pemetaannya sininya ininya ada 4, ininya ada 4, jadi sama lah, nggak ada kekurangan. Nah, kalau ini kan ini gabungan dari kedua tadi lah, kombinasi dari kedua tadi ya. Ini sama. Intinya ini bijektif ini gabungan dari kedua fungsi sebelumnya, yaitu subjektif dan bijektif. Oke. Saya kira saya akhiri pertemuan pembahasan pada hari ini yaitu tentang sifat-sifat fungsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan ketika menjelaskan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.